Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Lorana dari kelas 10.1. Saya akan menjelaskan tugas ekonomi yang berjudul Kebutuhan Manusia dan Kalangan Sumber Daya. Dan saya akan menjelaskan lebih tepatnya di materi tentang kebutuhan manusia. Lanjut saja, kita langsung ke materi tersebut. Setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas pada dasarnya bukan masalah, namun akan jadi masalah ketika kebutuhan yang tidak terbatas itu bertemu dengan sarana pemenuhan kebutuhan terbatas. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Yang pertama, ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Kebutuhan primer sering disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap, adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial atau aktualisasi diri seorang. Selanjutnya, jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian. Yang kedua ada kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, air bersih, dan juga jaringan listrik. Selanjutnya, ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Yang kedua, ada kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan atau bisa disebut kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Selanjutnya, jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Ia juga dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama, ada kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan di tubuh manusia. Jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, ada kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapatkan nasihat, motivasi, dan latihan. Selanjutnya adalah barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan barang dan jasa. Jenis-jenis barang adalah barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh, kepentingan barang dalam kehidupan manusia, cara penggunaan, cara pengerjaan, serta menurut bentuk dan sifat. Berdasarkan cara memperoleh, barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapatkan dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Sedangkan barang non-ekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa didapatkan tanpa pengorbanan atau biaya. Berdasarkan kepentingan, barang dibedakan menjadi barang inferior dan barang esensial, barang normal dan barang mewah. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatannya meningkat dan sebaliknya. Barang mewah adalah barang yang harganya mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Berdasarkan cara penggunaan, barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau per orang. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Berdasarkan hubungan pemakaian, barang dapat dibedakan menjadi barang substitutis dan barang komplementer. Barang substitutus adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Barang komplementer adalah barang yang digunakan makin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, barang dapat dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alam.
Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu, tetapi belum bisa menjadi barang siap pakai. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap digunakan. Berdasarkan bentuk dan sifat, barang dapat dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau materi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.